Bapak, Ibu, saudari-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, ada satu lembar kertas berisi surat Gembala Hari Raya Kemerdekaan RI ke-79. Ada 3 hal, yaitu tentang perayaan kita Maria diangkat ke surga, dan kedua tentang Indonesia yang merayakan kemerdekaan, dan ketiga pesan Bapak Uskup. Yang pertama, sejak abad lalu gereja meyakini bahwa sebagai Bunda Allah, Maria itu terbebas dari segala kesalahan dan dosa bahkan sejak kandungan. Selama hidupnya dia menjaga kekudusan itu. Maka wajar kalau gereja kemudian memuliakan Maria setinggi-tingginya, yaitu dia naik ke surga, baik jiwa maupun raganya. Alasannya yang kedua lebih jelas, bahwa Maria sebagai ibu Yesus adalah manusia pertama yang mendidik Yesus setelah Allah Bapa. Maria adalah guru utama bersama suaminya tentu saja. Dan Maria yang menyimpan dalam rahimnya maka juga mempunyai ikatan yang lebih dekat dengan sang putra itu. Di dalam bacaan pertama dilukiskan bagaimana wanita yang bermahkota matahari dan rembulan diinjak-injak. Lalu ada naga besar datang mengancam dia, dan Allah membawa dia ke padang gurun. Ini menggambarkan Maria setelah melahirkan beberapa hari kemudian harus pergi mengungsi ke padang gurun ke Mesir karena dikejar oleh naga besar, yaitu Herodes dan tentaranya. Dengan demikian, sejak menerima pewartaan nampaknya begitu jelas. Tapi bagi Maria itu harus mencari. Bahkan di dalam kesusahan dan dalam penderitaan banyak dia mengalami itu. 3,5 tahun kedarang-darang melintasi negeri Mesir. 3,5 tahun. 3,5 tahun berjalan kaki. Sudah diawali ketika usia kandungan 9 bulan dia harus jalan dari Nazaret ke Bethlehem. Maka penderitaannya sudah sebelum Yesus lahir. Bahkan ketika dia menerima kabar malaikat Tuhan, pergi mengunjungi Elizabeth berjalan kaki sebagai gadis remaja kecil itu. Dan yang ketiga, yang paling menentukan bahwa Maria sejak dalam kandungan dinaungi Roh Kudus. Ketika ibunya, Ibu Ana mengandung, setelah sekian lama menanti, Roh Kudus yang membuat Bu Ana itu mengandung dan Roh Kudus yang menjaga. Lahirlah Maria. Dia sekolah di seminari. Lalu usia 12 tahun dia pergi dari seminari, menikah, tapi tetap menjaga kekudusan. Karena apa? Roh Kudus selalu menaungi dia. Dan sampai akhir hayat Yesus wafat di kayu salib, Maria ada di sana. Maka kalau kita lihat dalam kitab suci, tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan Yesus selain Maria. Bapak Yusuf tidak ada setelah Yesus besar keluar dari Nazaret, sudah meninggal, tidak melihat, menyaksikan penderitaan putranya, tapi Maria ada di sana. Maka Maria itu adalah pertama orang yang mencari kehendak Allah lewat penderitaan. Tetap teguh, setia, taat, dan rendah hati.
Inilah nilai-nilai yang ada dalam diri Maria. Orang Jawa mengatakan jer basuki mawa beo. Itu persis yang dirayakan yang kedua, poin yang kedua, pokok kedua, 17 Agustus. Ditekankan bahwa telah banyak darah tertumpah demi kemerdekaan RI ini. Jer basuki mawa beo. Sukses itu membawa biaya, pengorbanan. Dan kita diundang dalam rangka Nusantara Baru Indonesia Maju untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu dengan nilai-nilai positif yang telah disampaikan. Inilah pewartaan utama dari surat Gembala Bapak Uskup, bahwa kita diundang karena kita punya panggilan untuk bertanggung jawab dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dan tidak kalah penting, Bapak Uskup menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudari yang selalu melibatkan diri mengupayakan segala hal yang baik bagi terwujudnya peradaban kasih, sopan santun kasih dalam masyarakat Indonesia ini. Matur nuwun, berkah dalem, dirgahayu Indonesia, Semarang 11 Agustus 2024, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang. Marilah kita hening sejenak, kita endapkan hidup, perjuangan kita, pengorbanan-pengorbanan kita, kehendak baik kita, juga aktivitas-aktivitas kegiatan baik kita yang telah kita berikan kepada bangsa melalui keluarga kita terdekat, lewat keluarga, masyarakat, desa, RT, RW, kelurahan, dan sebagainya. Kita daraskan syahadat iman kita.